Udah nih? Oke, ketemu lagi di Ngopi, Ngobrol bareng Pican. Maaf, mana maaf? Apa Pak? Maaf, itu maaf. Ternyata gue tahu nih perbedaan kucing sama anjing. Kalau kucing, seberapa lama pun lo memelihara dia, lo panggil namanya, gak bakal nengok. Kalau anjing, 2 bulan deh lo pelihara, lo panggil namanya, nyamperin. Tapi kalau lo tagih utangnya kabur, dia emang anjing itu anak. Bikin acara ini nih cerita sial aja dia dapat untung. 1.600 habis nggak pakai promo. Gue bikin show, minta Mama Dede promoin. Gue minta air doa sama Mama Dede. Pindahan dari Brin. Oh, Udah akur BMKG sama Brin. Kan waktu itu berantem. Iya benar, sempat. Kalau tahu, Wan? Hah? Kalau tahu, Saya yang misahin cing. Brin, tenang Brin. lo nangis gak kakak bos? Wah parah cing. Kayaknya di film itu dilumrahkan bapak-bapak menangis semua. Kayak ada alasan itu kayaknya nangis gak apa-apa nih gitu cing. Karena bukan gue doang cing. Ternyata di bioskop itu pas nonton film itu nangis semua orang. Bapak-bapak ada pertama kali gue lihat tuh yang nangis. Karena kan gue kan sama istri gue tahu kalau gue tuh gampang tersentuh cing. Iya. Jadi gue tuh udah nangis tuh udah basah. Belum tuh mulai. Ih, bayar pak. Bayar pak 3.000 bocor di mana? 300.000 tuh udah meledak itu. Udah meledak gua. Karena nggak pernah gua nggak sampai segitu. 150, 175. Lu berapa bayar, Pam? Enggak, gua nggak pam, gua air tanah. 300.000 jing. Bayar Pam itu bocor itu yakin gua. Di titik mana nggak tahu gua tuh kayaknya. Mau usah dicari tuh. 300.000 bayar Pam. Males banget mendingan nyicil Suzuki Tornado. Iya, Tornado lagi udah nggak ada yang baru. Suzuki paling murah. Iya. Nah gua habis nonton tuh depan gua bawa bapak cing. Diledek-ledekin sama ibu sama istrinya. Tuh bapak nangis deh gitu. Terus nangis. Nah, sebelah gua juga bawa bapak di foto sama anaknya dia bawa anaknya gitu lah umur 8 tahun 9 tahun. Ih bapak nangis gitu. Bapaknya gini-gini Kak. Gitu. Terus gue tanya kenapa? Pam bayar bapak 3.000. Pam juga bocor. Tapi anak nggak ngerti. Masih? Anak nggak ngerti. Kayaknya emang buat bapaknya deh. Iya, maksudnya gue juga sama kakak sama ade nontonnya ya. Oh lu sama kakak sama adek? Iya loh. Gue sama istri gue doang berdua. Oh. Gue tuh sangat mematuhi. Gue sama istri gue sih terutama ya. 13 ya? Iya sangat mematuhi semua apapun yang Itu terkait dengan umur. Semua umur apa 13 sih? Kayaknya ada umurnya deh. Soalnya kan ada adegan berantem gitu-gitu kan. Iya. Sama kayak main game. Di rumah gua kan keluarga gamers kan. Gua main game banget, anak gua main game. Itu kita sangat usia tuh ratingnya tuh kita lihat kalau memang saya umurnya nggak boleh main. Nah, gua tuh kecil semua gua mainin tuh cing. Mortal Kombat gua SD main. Kayak dulu juga nggak ada yang peduli ya. Nggak ada yang peduli. Street Fighter gua main. GTA gua masih SD tuh udah main. Bioskop juga gitu. Bioskop juga nggak ada yang peduli juga. Ih nonton itu ya yang dulu diajak bapak gua. Lu nonton apa sih pernah? Kayak nonton film dulu Dengkul berdarah gitu-gitu ya. Dengkul berdarah, Gadis Metropolis. Iya, Lembaran Biru. Iya kayak gitu nggak? Ya boleh-boleh. Apalagi masuk ke bioskop yang dulu kan belum ada jaringan XX1. Bioskopnya ya semakin banyak yang nonton ya dia terima-terima ya. aja. Malah seneng ya kalau ada orang, oh bagus nih, deh dia nonton. Iya. Gitu ya. Kan dulu kan siang mayarnya lebih murah. Kok bisa? Emang ada tuh. Apalagi Sabtu Minggu, namanya Matini Show. Apa? Matini. Itu apa? Bacanya apa ya? Gue juga. Tapi itu film-filmnya lama. Oh. Film-film yang udah diputar hari ini gitu. Kayak 2 bulan 3 bulan kemudian diputar siang Sabtu dan Minggu. Nah itu bayarnya murah tuh, bisa setengah harga. Waktu gue tuh di bioskop Cermai itu 350 perak kalau nggak salah cuman ininya.
Normalnya berapa cing? 700. Itu popcornnya belum dimasak kan? Kalau dikasih ada pop. Nggak ada, kantinnya juga nggak ada. Bawain diri dulu. Dulu nggak ada kantin kali. Bioskop itu? Dulu lo pernah ngerasain nggak bioskop ada istirahat? Gua nggak ngerasain gua. Ada istirahat. Di setengah film dia istirahat atau interval kalau di bioskop Cipinang tuh. Mungkin dulu karena mungkin panas ya, nggak pakai AC. Pegel kali muter gitu ya? Mungkin atau sambil nunggu kalengnya datang kan biasanya tuh 2 kaleng katanya tuh yang pitanya. Jadi sini diputar terus nunggu yang kedua nyampe, jadi ada istirahatnya di tengah film. Berapa lama cing? Ya palingnya 15 menit, 10 menit, 15 menit aja keluar. Diganti Keluar, ngerokok. Kayak orang seminar gitu, jadi ada breaknya gitu, ada lunch breaknya tuh ada gitu. Break time. Ada istirahat beneran. Itu dipotongnya lagi tanggung ya Bang? Iya. Istirahat, keluar. Kenapa sekarang nggak ada ya? Ya karena kan udah dingin, orang juga yang di sini dah gitu kali cing. Iya kan, yang tugas di belakang udah malas istilahnya gitu kali. Iya, oke. Terus lo nonton? Gua nonton. Nangis. Kalau gue nonton sama kakak sama adik. Mungkin dia nggak relate karena itu bukan perasaannya dia. Benar. Perasaan bapaknya. Malah kesel kali ngeliat anaknya, dia sebagai anak kan. Iya. Begini yang bapak nih. Iya. Tuh, tapi gue kasih ini tuh. Buya tuh kepengen anak-anaknya tuh bangga sama Buyanya gitu. Tapi kayaknya anak kecil nggak relate. Memang itu film, menurut gue memang untuk bapak-bapak. Bapaknya. Dan, ya sulit kalau dia belum punya anak ya. Benar. Sulit untuk merasakannya ya. Mungkin bisa kali, tapi kalau yang udah punya anak itu bakal kena banget gitu. Kenapa gue pengen ngomongin cing? Karena itu, gue tuh ya nangis terharu nonton berapa film, tapi gue nggak sekejar ini cing. Ini bener-bener kejar gue cing. Bener-bener mewek aja udah, mewek terus ngelap, mewek. Apalagi, wah gue paling mewek itu pas adegan bapaknya nangis cing. Ini kan cerita kan tentang seorang bapak pengen ngebanggain anaknya. Iya. Karena bapaknya kan dikenal preman, ya. Bapaknya punya security, bapaknya difitnah karena potongan-potongan. Nah itu yang bikin lebih dramatis tuh, dipotong-potong, dapat potongan video yang beredar, jadi namanya dirusak padahal kejadiannya nggak kayak gitu. Emang Yuda brengsek tuh, pengen gue gebugin tuh Yuda tuh sama Popon tuh. Ya? Iya, sama Popon lagi. Popon lagi. Ini banget loh ya. Popon. Kamu mukanya tuh emang nyebelin banget. Nyebelin banget, kesel banget. Pantesan di Twitter banyak yang kesel. Dia ngerekamnya begini. Iya. Kesel banget muka Popon. Nah, sampai akhirnya dia mau jadi penyanyi kan, ceritanya mau jadi penyanyi. Suara jelek, tapi karena dia terkenal temperamen segala macem, di spoilerin dong, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah, udah 800.000. Udah mungkin banyak, orang jadi lebih pengen nonton. Udah lihat orang orang-orang pada kesel, dia mau nyanyi, akhirnya dia ngetes nyanyi suaranya jelek, tapi pada takut kan ngomong suara jelek, jadi dibilang bagus. Nah pas akhirnya ketahuan suara jelek, yang anaknya juga ikut terlibat di situ, kan nangis cing bapak cing di kasur yang nggak tahu rasanya apa nih, sakit sekali. Wah itu gue kejar banget tuh cing. Iya. Karena setangguh-tangguhnya kita ya, setangguh-tangguhnya laki-laki gitu, kepala rumah tangga, saat anak kita bohong, saat anak kita ngomong sesuatu yang menyakiti hati kita, itu yang itu kan yang adegannya pada saat justru si bapaknya tahu bahwa si anaknya ikut berbohong. Ikut berbohong, iya. Padahal untuk nyenengin ini ya, tapi dia merasa dibohongin. Kenapa kok lu juga ikut bohong? Iya, ikut gitu. bohong. Iya. Padahal kata-kata anaknya juga ada kata-kata yang menyakiti kan, kayak habis apa yang bisa aku banggain dari papa gitu kan, kalau bukan papa bisa nyanyi yang benar gitu. Dari situ sakit banget tuh rasanya tuh, kayak dapat ugly truth ya, kalau bisa bilang kejujuran yang menyakitkan. Benar tapi menyakitkan gitu. Wah itu sakitnya luar biasa dari mulut anak gitu kan. Wah nangisnya itu gue nangis kejar cing, jujur cing, gue ya Allah gitu, berasa banget nih. Apa gitu kan serem, keker, tangguh itu nangis, actingnya bagus, nggak tahu kata-katanya itu yang bagus cing, yang nggak tahu aku rasanya apa, tapi aku tahu rasanya sakit banget ini.
Iya, Wah, iya. itu yang gue sedih banget tuh. Lo nggak sama anak sih ya, jadi nggak tahu. Anak gue masih kecil juga, Cing, Mbak. Kagak ngerti Nggak gue, ngerti minta ya? kencing, ntar gitu-gitu. Repot, mau kencing, Bah. Jadi Iya nggak, sih ya, masih kalau kakak kan udah kakak udah gede, udah nggak minta Iya. kencing. Umur anak gue yang paling... masih kencing sih. Cuman emang nggak minta dia, minta kencing gitu. Anak gue yang paling gede kan seumur Dede. Iya. Gitu, segitu kan. Dede ikut? Ikut. Delisa ikut? Iya. Tapi Ngerti emang nggak dia kayaknya dia nggak mengerti. Tapi gue jelasin ini ceritanya. Sama film? Selama film lo ceritain? Oh nggak, pas pulang. Pas pulang. Tahu nggak itunya artinya apa? Tapi pas lagi dia kan duduk di samping gue. Terus pas ada adegan-adegan yang kayaknya si bapaknya pengen anaknya bangga tuh, dia dengerin gitu. Lo gituin? Iya tuh dengerin, seneng kalau Buya tuh dibanggain, tiba-tiba dipeluk, Oh, iya bener. misalnya tiba-tiba Dibilang- dipeluk kan enak banget ya. Iya, dibilang I love you. Ya gitu-gitu kan. Kalau kita nggak biasain ntar kayak kita sama Bener. bapak kita. Iya, kaku jadinya. Jadi Nah, kan kaku. ada adegan di mana tuh yang bapaknya bilang I love you, terus ditutup ini jebret pintu mobilnya. Pintu mobilnya jebret gitu. Anaknya nggak balas. Iya. Itu kan kayak, aduh gue gitu Ji. Kalau anak di sekolah tuh, I love you nak. Kok nggak dibalas tuh kayak, kan kita kan suka nganterin nih. Kak, I love you kak. Terus dia nggak balas, dia nyelanong gitu. Itu kayak, Ya. lu gitu nih Ji? Iya. Gue suka iseng, sayang nggak sama ini, buktinya apa gitu. Iya. Iya. Itu lo banget itu. Ya? Iya lo banget tuh kan lu. Iya, Kayak iya. gitu kan. Iya. Sampai akhirnya anak kadang-kadang kesel sendiri Cing. Akhirnya, mungkin ya keselnya nggak usah didesak-desak. Nggak usah didesak-desak ya. Nah, di situ kan belajar kan gimana ya ternyata anak itu nggak sadar juga bapaknya padahal itu kan selalu nganterin sekolah Iya. segala macam. Nah, mungkin kitanya seneng gitu, kitanya punya reason, tapi anaknya kan nggak tahu, Nggak Cing. tahu. Reasonnya apa. Dan dia juga ngerasa biasa aja Biasa kan, aja. nggak yang malah kadang-kadang udah jalan duluan deh, lama gitu, ada gitu-gitunya kan. Nah, akhirnya komunikasi lagi tuh penting tuh, dikasih tahu kenapa. Ya walaupun bukan dari mulut kita, tapi akhirnya anak kan sadar dari ibunya yang cerita ke dia bahwa tuh papa gini. Akhirnya anak kan sadar itu. Emang intinya tuh mesti dikasih tahu sih, Cing. Setiap apa yang kita rasain, apa kekhawatiran kita, ketakutan kita tuh baiknya dikomunikasiin. Ya cuman kan kalau memang masih kecil kita memang harus gimana ya, nggak bisa ngomong secara bahasanya juga harus diksinya harus dipilih. Iya. Kayak gitu, kayak ngomong sama lo seumuran Delisa yang paling gede ya? Iya, semua Dede dari saya. Iya, emang agak sulit juga sih ngasih Iya. pengertiannya ya kalau pakai ngomong gitu. Iya. Nah, kita kan udah coba pakai cara, Cing. Udah nunjukin lah kayak kita ada, tapi gue yakin mereka nggak paham. Memang harus dikomunikasiin. Nah, berarti kan PR itu gimana mengkomunikasikannya dan momennya seperti apa gitu, Cing. Kan nggak bisa tuh anak sini duduk sini. Abah tuh kayak kan itu juga nggak bakal masuk tuh, Cing. Iya. Jadi momennya harus di-create gitu. Nah, kalau gue sekarang lagi suka camping. Gue lagi suka buat camping. Udah gue Ke Taif. di apa Arafah. Ngeri. Pertemuan Adam dan Hawa Tapi kan kalau haji campingnya di mana? Arafah kan? di Arafah sama di Mina. Di Mina kan? Iya, Itu di tenda-tenda. katanya lama, Cing ya. Lama. Nginep. Kalau di Arafahnya sebentar. Kita cuma menghabiskan waktu zuhur di sana kalau nggak salah. Di Mina? Di Mina yang 3-4 hari lah. Buset, dengan Tergantung kondisi ininya. Pakaian ihram. ihram ya. Iya. Nggak kebayang. Jadi mandi nggak boleh pakai sabun, Iya, mandi nggak boleh pakai sabun. Nggak boleh pakai sabun. Nggak boleh pakai deodoran. nggak boleh pakai wangian. Tapi kita nggak nyium bau, mungkin karena kita udah bau juga kali ya. Iya, tapi Mungkin ya. gua nggak betahnya itu doang tuh. Bau-bauan itu. Gua nggak betah banget tuh nyium bau badan gua sendiri tuh. Wah, gatel gitu. Nggak betah. Nah, itu yang gua nggak kuat dari ihram. Nah, kalau gua kan camping, Cing. Lagi suka camping. Jadi gua create momennya itu. Nah, kalau camping itu, Cing, banyak banget waktu, banyak banget momen yang bisa kita obrolin heart to heart ke anak-anak. Karena momennya mungkin pas aja gitu, kayak emang ini saatnya ngobrol. Karena mau ngapain kalau di rumah kan ada yang di kamar bawah, ada yang di kamar atas, ada yang di mana gitu. Nah, kalau kalau lagi camping gitu kan Ada yang tenda atas, ada yang tenda bawah. tenda tingkat juga. Sama Berapa aja tenda bohong. lo? Berapa tenda? Satu. Muat. Gue beli tenda yang
ada tenda nih. Kalau gua kan pakai Arpenas nama tenda gua. Hari Pendidikan Nasional. Arpenas. Hari Pendidikan Nasional. Tanggal berapa itu ya? Tanggal 2 Mei apa 20 Mei ya? Antara dua deh tuh. Satu Kebangkitan Bangsa sama Hari Pendidikan Nasional tuh 2 atau 20 lah. Mei ya. Tanggal merah itu ya? 2 Mei ya, 2 Mei. Bener, ikut apa sih tanggal Hari Pendidikan Nasional. Kalau 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, lahirnya Budi Utomo. Kan dulu gue sekolah ngapal. Lah gue juga, tapi gue lupa gue. Gue tanggal merah 17 Agustus sama PKI yang gue apa? Enggak dong. Kalau yang merahnya tanggal 1 Oktobernya. 1 Oktober. 30-nya enggak. Iya, besoknya libur ya pokoknya. Iya. 30 PKI sama 17. Pokoknya kalau udah hari PKI, udah menjelang 30 PKI, libur tuh tanggal merah. Iya. Sama 17 Agustus udah, itu doang yang gue hafal. Kayak gue hari nasional kagak hafal. Emang cuman itu doang yang libur. Hari kesaktian. Tanggal 1. hari Tanggal 1 itu. pendidikan. Hari pendidikan nggak libur. Ibu Kartini. Ibu Kartini nggak libur. Oh nggak libur ya? 21 April. Hari Mungkin karena nggak libur lo Harry jadi Potter, nggak- Harry Potter. Harry Potter libur. Dia nggak ada sekolahnya kan di Hogwarts nih. Keren banget. Gue Hogwarts. baru lihat Cing ya. Orang umur 50 ke atas pakai Harry Potter itu. Berak. Bener Cing. Nggak pernah lihat gue. Dumbledore, mungkin dia Dumbledore. Dumbledore udah tua ya. Dumbledore udah tua, tapi dia juga nggak pakai seragam kayak gini. Dia pakai jubah. Tapi keren Cing. Gue pas lihat, wih gokil. Keren banget. Hogwarts emang gue juga seneng ini enak. Lu enak ya bahannya. Settingannya juga enak, bahannya juga enak. Nah balik ke situ Cing. Camping. Gue tuh kayak dapetin momennya. Ya. Tahu di mana nih kalau gue pengen camping Wah ya? Cing. Lu Ada nggak camping yang berbayar udah sama tenda? ada. Tapi kalau gue Glamping itu. Glamping. Nah balik lagi karena film Kakak Bos itu kenapa gue suka banget sama film itu ya, walaupun ya film apa sih yang 100% perfect gitu ya, Iya. tapi gue suka banget sama premisnya, cara Betul. berpikirnya, ceritanya bagus banget. Iya. Kenapa? Karena kami ini gue ini sebagai ya kita lah sebagai orang tua kan pengen dibanggain Cing. Nah awal mula gue camping itu karena gue pengen bikin anak gue bangga Cing. Karena gue gini di rumah nih ya, bah bikin ini dong prakarya, gue kagak bisa. Bapak lain jago, main gitar jago, gue kagak bisa Cing. Kagak yang bisa dibanggain dari gue, apa yang bisa dibanggain dari gue, nggak ada kayaknya. Yang bikin anak-anak gue, wah abah keren gitu. Nah dengan camping lah gue ngerasa gue tuh bisa dibanggain. Kenapa? Kalau gue di rumah masak, ya udah kayak hal biasa gitu Cing. Tapi kalau saat camping gue bisa kasih dia makan, bikinin dia makanan yang dia mau. Wah anak gue, abah keren juga ya. Wah abah keren loh. Nah jadi anak gue sering ngomong gitu, bu abah keren ya bisa masak ya, bu abah keren ya. Nah gitu, jadi tuh suatu kebanggaan banget. Emang lo ngapain aja pas camping? Diriin tenda, itu kan nggak gampang. Nggak sulit, nggak gampang. Nggak gampang kan, diriin tenda sampai jadi. Terus ngerapiin orang ngangkat, wah abah kuat, abah satu-satu yang diandelin. Caranya kita tahu itu tenda akan berdiri di situ, kita milih tuh. Kita milih coupling. Oh, milih coupling. Iya, kok ada beberapa yang random lo di mana aja. Boleh. Ada yang kita udah nyewa coupling. Couplingnya ini enak nih. Nih couplingnya kayaknya ini oke deh gitu. Oke. Karena kan kita nggak survei ke sana, kita cuma lihat dari gambar doang. Oh. Nah, biasanya kalau gue patokannya deket kamar mandi. Toilet. Karena biar gampang sama Toiletnya musola. enak. Toiletnya kalau di tempat gue beberapa kali bagus Cing, WC duduk. Tapi emang gantian aja, tapi bersih. Iya. Karena kan kayak bayar hotel, sebenarnya satu coupling itu 350-400 ribu Oh, oke. semalam. Iya. Nah tapi itu bawa tenda sendiri. Kenapa gue kekeh bawa tenda sendiri? Padahal disediain ada. Ada, lu tinggal masuk aja ada. Tapi kenapa gue suka bawa tenda sendiri? Karena di situ gue bisa ngasih lihat ngebangunnya ke anak-anak gue, terus anak-anak gue bisa bantu ngedekor sesuai dengan yang kita mau. Kayak meja taruh mana nak? Taruh sini. Pakai meja. Iya kan biar keren Cing. Ada meja buat makan, Oh. buat masak. Bawa tuh lu meja. Bawa gue meja lipet. Yang di crack jadi meja jadi gitu. digulung Iya. Nah taruh meja, kursi, Kompor? bawa sendiri 2. Gasnya ganti gas. Jadi gue ngerasa diandelin banget, bah gas habis. Bah tolong lu nyalain kompor. Istri gue nggak bisa, bah aku mau kamar mandi gelap. Nah itu gue ngerasa diandelin banget Cing di rumah. Bah nih anak-anak gini, wah itu tuh bah ngerasa, wah anak gue mudah-mudahan bisa ngeliat abahnya keren gitu Cing. Karena apa yang dari gue yang keren agak ada, malu gue kadang-kadang. Sebagai bapak, Iya. lu nggak bisa koprol. Gue Abang bisa koprol. Tapi gue nembak lalat bisa gue. Gitu ngambil kayak kadal.
gitu, pakai lidah. Kayak kameleon. Iya. Nah, gue ngerasa gue nggak bisa dibanggain cing. Oh, lu kan masih bisa main gitar. Nih, kalau hari orang tua disuruh manggung di sekolah, kayak di film Kakak Bos. Iya. Ada yang nari, ada yang nyanyi. Gue ngapain cing? Podcast. Sama Awe. Iya sama Awe, ngomong jorok di depan orang tua murid. Di depan orang tua murid. Tutorial podcast. Iya. Nggak penting juga. Podcast Han. Podcastan, pada ikutan. Iya. Rame katanya yang gitu. Rame. Iya. Podcast, ngapain cing? Podcast, aduh apa? Elite karaoke. Teman tapi mesra lagunya, masa teman tapi mesra? Iya kan bisa yang lain. Lo nyanyi yang lain juga selain teman tapi mesra. Tapi kan besok Wan, Juicy Lucy. tapi kan biasanya kan, ayo anjing nyanyi gitu cing. Kamu nggak bisa gitu. Ya kucing gitu. Binatangnya aja diganti. Binatangnya diganti yang lebih imut. Ayo kucing gitu. Itu bisa sih karaoke. Tapi Iya. gue nggak bisa nge-DJ. Yang nge-DJ mesti bawa orang lagi. Ya, gue tuh nggak bisa dibanggain cing. Nggak ada yang bisa dibanggain. Gue tuh ngerasa dari gue tuh malu gue kalau acara sekolah kayak. Ini ada wacana katanya tahun depan orang tua perform. Nah, Aduh ngapain gua gitu. nyanyi lah. Karir day Karir di day. sekolah. Aduh apa? Nah, karir day gue pernah. Sebagai pelawak diundangnya. Lo bilangnya sebagai pelawak. Bukan, memang si sekolah anak gue itu ngundang beberapa profesi-profesi dari orang tua murid. Pelawak sebagai salah satu yang diperkenalkan bahwa ada nih profesi pelawak. Jadi lo nggak harus terkukung jadi insinyur, jadi dokter. Ada kok profesi jadi pelawak, bisa menghasilkan. Ntar ada profesi make up, artis, sutradara, tuh Riri Riza tuh. Anaknya di situ. Terus sekolah bareng lo. scriptwriter, terus IO, gitu, karir dia. Nah mungkin lo Tukang tepung kan nggak tukang tepung OVJ. Ya siapa tahu nanti di sekolahan lo karir dia-nya bukan profesi yang tuh ya, Kaman konvensional. Iya, yang konvensional, yang umum lah ya. Yang umum. Mungkin ada nih podcaster. Siapa tahu. Lo pernah gak ke karir dia? Belum ada nih. Rencananya bakal ada katanya tahun depan. Nah, Mungkin ada ya kemarin yang diundang siapa gitu gue nggak tahu lah. Ya nggak tahu. Tapi gue itu bingung menceritakan profesi gue sebagai apa tuh kadang-kadang bingung gitu. Nah podcaster lah. itu kan Tapi itu membanggakan loh. Gue tuh bangga datang ke situ. Bangga nih bokap lo nih diperhitungkan lo gitu sama Iya sih ya. profesi bokap lo nih diperhitungkan. diakui ya. Untung tuh dia hidup di masa komedian ini udah bukan dianggap kayak dulu kan ada nih Masa-masa di mana ya pelawak gitu ya cing. kayak misalnya gini nih, ceritanya Miing ya. Ceritanya Miing. Misalnya dia lagi ke luar daerah bareng sama model-model sama itu. Misalnya kalau ini paling nggak dipanggilnya Mas Atalarik yang kayak gitu. Ntar kalau giliran dia Miing digituin doang sama anak butik. Kan nggak ada wibawanya. Kalau sekarang mah Enggak lah ya. iya, paling nggak Kak lah. Iya. Tapi gue kan dipanggil Kak agak gimana gitu kalau gue kayak udah nggak pantas gak udah panggil Kak deh. Jadi Up deh. kemarin di SX1 cing. Mungkin orang kan biar sopan tuh manggil Kak ya. Iya. Kak ini. Aduh, udah aki-aki banget cing. Manggil lo Kak. Udah 65 dipanggilnya sama kasirnya. Kan dia pesan popcorn. Atas nama Kak Alfred. Udah tuh aki-aki kan tuh. Kak dari mana ini? Kak Seto dipanggil mertua. Dipanggil mertua aja Kak Seto. Dia bilang dia mau manggil dia nggak Kak Seto, Presiden Soekarno doang katanya. Kalau manggil dia Pak Seto. Serius. Tapi nggak cocok sih ya dia dipanggil Seto, Pak Seto. Harus ada Kak. Iya, Pak Kak Seto. Kayak mertuanya manggil dia Kak Seto. Dipanggil mertua Kak Seto. Iya. Tapi gue udah merasa kayaknya nggak pantas lo dipanggil Kak. Lo masih aman kayak? Masih gue dipanggil aman. Kak Pican gitu ya. Kalau gue kayak gue udah ketuaan ya lo dipanggil Kak dah. Enggak. Bang kan Kak. Bang sih masih. Iya. Kan
konotasinya tuh kayak Kak imut tuh kayak cakep di kepang 2 gitu ya. Kak itu yang lebih tua tapi masih muda. Dikit, bedanya dikit. Dia lebih tua dari kita tapi dia masih muda. Oh. Panggilnya bisa tuh Kak. Cuma kalau kayak gue lebih kek deh kayaknya. Kayak ada perasaan nggak terima gitu dipanggil Kak gitu. Tapi kan kayak gitu-gitu kok buat beberapa orang jadi masalah kan di Twitter tuh suka. Benar. Gue dipanggil Mbak, gue dipanggil Kak. Blow on itu mah. Ngerasa aneh. Ngerasa terusik banget harga dirinya. Aneh, iya. Gue sih nggak masalah dipanggil apa aja. Sama junior dipanggil nama juga gue kayaknya. Gue juga nggak tahu. Fine aja. Iya. Gitu. Gue sama sekali tuh botak. Karena dipanggil botak gue sama anak gue. Anak gue manggil gue botak. Botak mau kemana gitu. Sinaboy. Emang sekarang emang lo botak? Gue licin, cing. Abis umroh. Oh iya, sebelumnya nggak? Nggak pernah gue licin, baru umroh doang. Anak gue manggilnya botak. Botak mau kemana? Gitu. Kerja dulu, gitu. Gue malah itu tuh melambangkan keakraban sama anak gue. Sama sekali gue nggak ada masalah. Kalau Rahman dipanggil botak sama Amru gimana ya? Marah deh. Jangan temenin orang itu. Jangan temenin orang itu. Amru minta maaf gimana? Tatap mata. Ada lo gak sih yang disuruh minta maaf? Gak ada. Ada. Ada lo kan? Ada. Yang diminta maaf yang Rahman pura-pura tidur. Gak dewasa banget jadi orang. Gak dewasa. Masa kamu sama anak umur 4 tahun, 5 tahun. Jangan temenin orang itu. Man, lo nonton tuh man, Kakak Bos. Beneran dah. Itu kayak kalau gue sih kayak ngajarin banyak hal sih. Kalau ya itu kan yang misalnya sama anak kalau menurut gue kurang relate atau nggak tahu ya kalau gue tanyain sama ini dia ngerasa juga nggak bahwa bapaknya tuh begitu perlu pengakuan lah, ya. Perlu pengakuan dari anak. Cuman kalau untuk bapak, ibu juga pasti ngerasa lah. Ya. Ibu juga pasti ngerasa ini. Kayaknya itu memang patut ditonton film itu. Iya, patut ditonton. Kalau gue tuh gini cing ya, sulit untuk ngegambarin, untuk ngajarin itu ya ke orang-orang seumuran gue lah, ke teman-teman gue bahwa perlu diperjuangin hal kayak gitu. Yeah. Respect, rasa hormat dari anak itu perlu diusahain. Perlu diperjuangin. Yeah. Jadi bukan jangan nganggep anak harus hormat sama gue, anak harus bangga sama bapaknya, apa nggak bisa. Nggak bisa. Harus diusahain, gimana pun gue harus diperjuangkan. Yeah. Nah, film itu kan dengan mudahnya, dengan gampangnya kayak ngunjukin ke gua gitu kayak emang itu tuh harus diperjuangin. Lu harus effort untuk dapat pengakuan dari anak lu. Iya. Lu nggak bisa dapat pengakuan dan benar-benar cing, pengakuan dari orang tuh bukan yang nggak penting ya kayak ya udahlah, tapi saat anak kita berterima kasih sama kita, anak kita bangga atas apa yang kita lakuin, wah itu segalanya sih. Ya ini mungkin karena Ari Kriting ini ya stand up comedian ya. Yeah. Stand up comedian itu kan banyak komika tuh yang materinya tuh membuat kita ngerasa nggak sendiri. Benar. Oh lu ternyata gitu sama juga ya. Relate ya. Relate. Lu ternyata gitu juga sama sesuatu hal yang kita nggak pernah ungkapin karena kita malu mungkin. Karena kita ngerasa itu aib. Yeah. Tapi ada orang komika yang bercerita tentang masalah yang sama. Oh, berarti gue nggak sendiri ya. Yeah. Nah di Kakak Bos tuh gue ngerasa itu. Oh yeah. Ternyata perasaan gue kayak gini bukan gue sendiri kok. Orang-orang lain juga ngerasain. Jadi satu hal yang biasa sebenarnya gitu. Bener. Tapi kan kita sebelum ada Kakak Bos kan kita nggak tahu tuh rasa itu sebenarnya rasa apa sih? Iya. Nggak apa gambarannya contoh konkretnya kita nggak tahu. Contoh konkretnya kita nggak tahu tapi rasa itu ada. Kita pengen dihargain sama anak. Kita pengen anak kita bangga sama orang tuanya. Iya. Itu ada tapi begitu nonton Kakak Bos kayak kita tuh terwakili gitu. Benar, terwakili banget. Mungkin nangis-nangisnya orang itu gara-gara itu kali. Benar. Wah ini ada yang bisa mewakili perasaan gue. Mungkin jadi pada nangis ya itu. Dan gue kan banyak akhirnya bukan banyak rekomendasi kayak ke teman-teman gue itu karena bagi gue tuh poin yang paling penting adalah itu kan effort bapaknya untuk bisa dianggap sama anaknya luar biasa banget cing. Iya. Besar lah effortnya gitu. Nah, gue pengen ke teman-teman gue, coba nonton deh. Ah, filmnya bahasa Indonesia Timur gitu. Enggak ganggu, bagi gue nggak ganggu sama sekali. Malah lucu dan gue sih ngerasa kayak
akhirnya dapat sesuatu yang budaya yang nggak dekat sama gue gitu loh, Cing. Kayak bisa ngeliat tuh, oh budayanya orang timur, mereka juga cablak kayak orang Betawi gitu. Mereka juga cablak, lucu, ngelawak, lingkungannya begitu, ternyata emang begitu. Iya. Apalagi kalau bapak ya, kalau menurut gue nih ada orang yang bapak yang galak di dalam rumah, mungkin karena di luarnya dia merasa tertekan mungkin ya. Gue tuh selalu membayangkan nih, setiap orang yang mungkin punya posisi di bawah, kerjaannya dimarahin sama bos segala macem, begitu sampai rumah dia tuh ngerasa bisa melampiaskan itu. Gue selama ini disuruh-suruh, sekarang waktunya gue nyuruh-nyuruh di lingkungan yang bisa nerima gue sebagai bos. Padahal kalau dilampiasin dengan lo diinin orang aja yang bukan darah daging lo mau. Kenapa sih lo nggak mencurahkan rasa sayangnya itu? Kayaknya itu juga akan lebih enak dan lebih lebih ngeredam ya. Dan itu kan lebih penting lah keluarga itu, karena menurut gua di situ safe zone-nya, kita harus bikin safe zone buat anak-anak kita, buat mereka tumbuh, buat kita juga gitu. Nah itu sih gua, kenapa gua terharu banget abis nonton film itu, gua langsung WhatsApp lu waktu itu kan, Cing, kakak bos Cing, asli. Apalagi lu bisa bikin lagu kan tentang kakak kan, dan bagus juga judulnya apa? Siapa kak di sampingmu? Siapa kak di sampingmu? Itu juga kan kayak pas gue denger, Cing, waduh, kayak terwakili lagi, Cing. Waduh, ntar kok anak gue gede, gue begini nih, gue takutin. Ntar gue minta ya video klip ya. Boleh. Gue lagi nangis. Bukan yang lagi nangis. Oh. Lo ngomong gitu. Yang lo lagi nangis gini. Iya. Mau kentut. Iya, udah ada beberapa tuh yang boleh nyanyi. Gue nyanyi jadinya. Iya, sebentaran doang sih. Iya, abis ini. Gue lip sync sambil nangis. Nggak usah pakai nangis. Oh, nangis ya boleh. Nyanyi doang aja. Nggak usah nangis. Itu. Jadi kalau gue tuh apa yang berhubungan sama anak itu relate lah. Pasti gue ngerasa ada pelajaran yang bisa gue ambil. Iya. Itu karena belajar itu kan dari mana aja, Cing, dari film juga. Karena kan film berangkatnya juga ceritanya dari kejujuran pasti kan, dari keresahan gitu kan. Iya. Nah itu kan juga gue belajar. Nah situ gue belajar bahwa memang harus diusahakan. Iya. Kalau gue ya ambil pelajaran gue sih sangat jarang mengambil pelajaran dari film. Sesuatu, apalagi film ya. Tapi di Kakak Bos tuh gue bisa ambil, misalnya itu orang yang sepreman itu aja. Yang sepreman itu, yang segalak itu, yang punya masa lalu jauh lebih buram dari kita. Itu mau usahain sesuatu untuk anak. Masa kita yang cemen-cemen gini nggak mau sih. Benar. Gitu. Benar. Itu yang memang harus diusahain dan harus diperjuangkan gitu. Apapun caranya, gimana pun caranya harus goal. Kalau gue gitu, Cing. Gue tuh kebetulan gue pas bisa nonton itu anak gue lagi nginep, Cing. Tiga-tiga lagi nginep rumah neneknya. Jadi, pengen banget ketemu tuh, Cing. Pengen banget meluk gitu. Kayak, ya Allah, nak gitu. Akhirnya lo meluk siapa? Gue meluk itu, bapak pengen nangis itu. Itu gue cium palanya. Si Kak Albert. Yang dipanggil itu. Kak Albert. Yang datang aki-aki. Albert emang bisa tua, bisa muda ya. Misalnya dipanggil Kak Kanaya, kayaknya masih nggak mungkin ya. Nggak mungkin udah tua kalau namanya Kanaya gitu ya. Atau misalnya yang cowok tuh siapa ya? Ziko, Kak Ziko. Ziko mungkin ya. Masih ya nggak mungkin sampai tua-tua. Iya. Rafa. Kak Rafa. Iya. Kalau Albert tuh mungkin dia udah kakek. Bagus. Albert gitu aja udah ya. Jangan lo ngambil resiko. Panggil kakak. Itu kasirnya Salim tuh bisa kasih popcorn. Salim. Maaf ya, Kak. Tetap, Kak. Iya. Udah 30 menit, oke lah. Tapi itulah. Jadi nonton lah. Ini walaupun mungkin masih ada atau enggak ya. Tapi kalau masih ada, kayaknya itu patut ditonton. Iya, patut ditonton. Dan kalau dan gue juga mau ngucapin terima kasih buat yang bikin, Cing. Iya. Karena ya akhirnya ada film yang mewakili lah, mewakili bapak-bapak ya. Mewakili bapak-bapak yang memang harus disadarkan sih bahwa ini film yang cukup menyadarkan sih bahwa anjir penting banget ternyata mengusahakan itu. Kayak gue lihat komen-komen di Twitter ya banyak bapak-bapak. Oh, bapak-bapak ya? Bapak-bapak yang ngerasa relate dengan film ini gitu. Ada yang udah lama nggak nonton bioskop. Sekarang diajak sama siapanya gitu untuk nonton. Ternyata ya itu mungkin hampir sama kita, bahwa kita tuh sebagai bapak tuh nggak sendiri punya perasaan itu. Gitu.
Dan di situ akhirnya kita dikasih lihat dan dimotivasi lah untuk mengusahakan respect atau rasa sayang dari Rasa anak sayang, yang iya. harus diperjuangkan lah. Nggak bisa maksa anak Gak itu. bisa maksa, tapi harus diupayakan gimana caranya. Gitu. Iya, iya. Oke lah kalau begitu. Sampai ketemu lagi di Ngopi, ngobrol bareng Pican.